Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part kali ini gua akan melanjutkan pembahasan light novel Overlord volume 14. Dan untuk prolog part 2 kali ini terbilang lebih ke pembahasan intrik politik dari negara Three Estes Kingdom dan Holy Kingdom. Dan tidak seperti sebelumnya, prolog part 1 itu ada pada sudut pandang Albedo dari pihak Nazarick, tetapi kini telah berganti ke sudut pandang Zanak dari pihak Three Estes Kingdom. Oke, daripada lama-lama langsung aja. Poin pembahasan light novel Overlord volume 14 prolog part 2. Poin 1. Masalah Three Estes Kingdom menghadapi musim panas dan musim dingin. Berletak di kastil Rolente di ibu kota Three Estes Kingdom yang terdapat juga istana Valencia dan di dalamnya ada sebuah ruang kerja. Ruangan tersebut merupakan ruang kerja bagi seorang raja dari Three Estes Kingdom. Akan tetapi kini ditempati oleh pangeran kedua Zanak Valleon Igana Relvaeself. Oke, sebelum masuk lebih dalam, setidaknya gue bakal kasih sedikit gambaran kepada kalian nih. Siapa itu Zanak? Zanak adalah pangeran kedua dari Three Estes Kingdom. Meskipun menjadi anak kedua, dia membidik tahta. Dan saat ini telah mendapatkannya setelah saudaranya terbunuh. Dan dia juga telah melakukan kerjasama dengan Renner, sehingga ia bisa menyingkirkan kakaknya agar mati di desa Karne. Nah, itu sedikit info saat di season 3 kemarin. Oke, lanjut nih. Dan saat itu juga Zanak sedang membaca beberapa dokumen dengan keadaan wajah yang tidak kalah ceria. Selama pertempuran di dataran Kadze, meskipun lebih akuratnya disebut pembantaian sih, banyak penduduk Kingdom kehilangan nyawanya. Meskipun begitu, kerusakan yang diterima Kingdom tidak kalah mematikan. Populasi dari penduduk Kingdom adalah 9 juta jiwa, dan yang tewas jumlahnya adalah 180.000 jiwa. Jadi, setidaknya hanya kehilangan 2% dari jumlah keseluruhan populasi di Kingdom. Dan tentunya kebanyakan dari tentara tersebut adalah anak kedua atau ketiga dari seorang petani. Jadi secara garis besar tidak ada nilai kerugian karena kematian mereka. Hanya saja Kingdom telah kehilangan jumlah populasi pria sebesar 4% dari pria muda dan kuat. Dan kini dampak negatif telah mulai muncul dari apa yang ada pada dokumen yang Zanak baca saat ini. Dan ternyata di ruang kerja tersebut bukan hanya ada si Zanak, akan tetapi Renner juga berada di ruangan tersebut dan sedang duduk di sebuah kursi dan sambil membaca beberapa dokumen dan dalam keadaan senyum yang mengkhawatirkan. Dan untuk saat ini, Zanak dan Renner saling membahas dokumen secara bersamaan dan membahas isi dari dokumen tersebut. Menurut Zanak, akibat dari pertempuran di dataran Kadze untuk sementara Kingdom telah melemah. Hanya saja menurutnya itu hanya bertahan sementara. Karena perang berulang kali yang mereka alami dengan Baharut Empire, ketidakmampuan mengisi persediaan pangan berlarut hingga hari ini. Dalam kondisi seperti inilah mereka menyerahkan wilayah penting penghasil gandum, yaitu Erantel, yang langsung berada di bawah kekuasaan Sorcerer Kingdom, dan kehilangan sebagian besar tenaga kerja di Kingdom karena yang mati kebanyakan pria dan itu juga anak dari seorang petani. Dan Zanak beranggapan untuk kedepannya sangat mungkin bahwa penurunan produksi gandum akan menyebabkan harga gandum menjadi naik sangat tinggi, hingga di mana orang miskin bahkan tidak bisa membelinya. Dan menurut Renner, hal yang diutarakan oleh saudaranya sangatlah masuk akal. Dan Renner mendiskusikan bagaimana nantinya Kingdom bisa menghadapi kekeringan dan musim dingin. Dan Zanak berpendapat untuk mencegah kekeringan bisa meminta bantuan kepada druid tingkat atas untuk bisa memanipulasi cuaca menggunakan sihir. Hanya saja kemungkinan adanya druid tersebut belum dipastikan. Info tambahan nih, untuk memanipulasi suatu cuaca setidaknya harus bisa hingga Magic Tier 6, yaitu Control Weather. Sedangkan yang dibahas Zanak yaitu Magic Tier 4, yaitu Control Cloud, versi di bawahnya Control Weather. Oke, lanjut. Dan tidak seperti dulu bisa menyewa bantuan dari petualangan Baharut Empire. Hanya saja semenjak Baharut Empire bekerja sama dengan Sorcerer Kingdom, sepertinya saat ini cukuplah sulit untuk meminta bantuan. Dan setidaknya untuk mencegah musim dingin bisa menggunakan bantuan dari druid. Hanya saja akan terbilang merepotkan, karena harus ada banyak druid dan ditempatkan di beberapa lokasi yang berbeda. Dan untuk mengumpulkan druid dengan jumlah yang banyak itu sangatlah tidak masuk akal. Dan untuk Kingdom dari segi pengetahuan sihir terbilang kurang dan tertinggal jauh dengan Baharut Empire, karena pengetahuan sihir tidaklah hal yang konvensional di Kingdom. Dan jika Kingdom seperti Empire, di mana seorang Magicaster yang bisa hingga tier 3 itu ada, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Dan faktanya para Magicaster tidak memiliki status yang baik dan bagus di Kingdom. Mungkin hal yang patut bisa disalahkan. Itu dikarenakan Kingdom dari segi pengetahuan sihir tidaklah ada perkembangan. Sehingga Zanak menarik kesimpulan bahwa untuk musim dingin tidak ada cara untuk mengatasinya.
Akan tetapi untuk saat ini tidak perlu khawatir karena di Kingdom masih ada banyak gandum. Hanya saja itu bukan milik Kingdom, melainkan milik dari Sorcerer Kingdom, yang dimana menyewa gudang-gudang dari para pedagang dan menaruh gandum di sana. Sepertinya para pedagang diizinkan untuk menjual gandum tersebut, tetapi harganya lebih tinggi dari harga pasar karena tarif pajaknya. Harga ditentukan oleh Sorcerer Kingdom tanpa ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Dengan demikian, orang-orang tidak membeli apapun dan gandum tersebut itu sudah menumpuk di gudang tersebut. Kekayaan Kingdom tidak mengalir ke Sorcerer Kingdom saat ini. Jika ini terus berlanjut, ini tidak merugikan Kingdom. Tetapi menurut dari sudut pandang Zanak dan Rainer, itu sebenarnya merupakan strategi dari Sorcerer Kingdom. Poin 2. Tujuan gandum Sorcerer Kingdom. Holy Kingdom mengkonsumsi gandum yang sama dengan gandum yang diproduksi di Erantel, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa gandum tersebut tidaklah berbahaya seperti apa yang dipikirkan oleh Rainer. Sekilas jika memakannya akan menjadi undead. Mengenai penggunaan gudang tersebut di ibu kota, pernyataan resmi Sorcerer Kingdom itu adalah untuk menyimpan gandum dan digunakan sebagai bantuan makanan untuk Holy Kingdom, dan disimpan terlebih dahulu di gudang-gudang tersebut. Dan mengenai logistik, yang dimana Sorcerer Kingdom telah menyiapkan karavan yang dimana nantinya akan membawa sejumlah gandum ke Holy Kingdom. Dan jika karavan tersebut diserang oleh bandit ataupun monster, tanggung jawab untuk itu akan jatuh pada Sorcerer Kingdom itu sendiri. Dan menyewa tentara bayaran akan menjadi solusi yang sangatlah tepat, tetapi Sorcerer Kingdom mengusulkan pemasangan bendera di karavan tersebut, sehingga sangat jelas bahwa karavan tersebut milik Sorcerer Kingdom. Dan Kingdom menyetujui proposal tersebut, yang dimana boleh menyimpan gandum dan pengiriman sejumlah gandum melewati Kingdom. Dengan syarat, Anda tidak boleh memasuki perbatasan Kingdom dan juga harus membayar pajak. Menurut Zanak, dengan memperbolehkan proposal Sorcerer Kingdom itu merupakan kelemahan bagi Kingdom, tetapi tidak pernah terpikirkan kenyataan bahwa Sorcerer Kingdom terlihat antusias dengan melakukan bantuan dengan menjual sejumlah gandum di Kingdom. Kingdom tidak bisa menolak hal tersebut karena proposal tersebut atas dasar kemanusiaan demi membantu Holy Kingdom. Poin 3. Nasib Holy Kingdom setelah kekacauan Jaldabaoth. Holy Kingdom, atau lebih tepatnya Holy Kingdom bagian utara, yang saat ini telah hancur dan bahkan nyaris tidak dikenali. Dibandingkan dengan kerusakan dari pihak Kingdom, itu masihlah belum seberapa. Tapi meskipun bagian utara telah hancur, tetapi Holy Kingdom bagian selatan bahkan tidak hancur sama sekali dan tidak tersentuh oleh Jaldabaoth. Setelah Holy Queen mati dan Raja baru telah menaiki tahta, kematian para bangsawan di utara menyebabkan keresahan umum di wilayah mereka, dan juga bangsawan di selatan mulai bertikai, dan insiden serupa lainnya menyebabkan kesulitan bagi Holy Kingdom. Oke, pause dulu nih, sedikit flashback di volume 13. Queen Kalka Bezares yang mati secara mengenaskan dibunuh oleh Jaldabaoth dengan cara dijadikan patungan. Padahal udah cantik, baik, dan punya talent pula. Sayangnya mati dengan satu kali debutnya dalam satu volume, cuma buat jadi pentungan. Oke, lanjut. Konflik terus-menerus menyebabkan dua bagian Holy Kingdom saling merebutkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, sehingga hasilnya bantuan yang sebenarnya yang akan dikirim ke Holy Kingdom Utara menjadi tertunda. Tetapi dengan adanya tindakan bantuan kemanusiaan dari Sorcerer Kingdom, Holy Kingdom Utara setidaknya bisa selamat untuk saat ini, dan rencananya gandum tersebut akan dikirim lewat rute darat dan laut. Zanak berpikir rencana dari Sorcerer Kingdom merupakan rencana yang sangatlah brilian. Dan menurut Zanak, setelah penobatan Raja baru di Holy Kingdom Utara yaitu Caspon, dulu saat Holy Kingdom Utara dipimpin oleh Queen Kalka Bezares, hubungan diplomasi antara Kingdom dan Holy Kingdom masihlah sangatlah baik. Mungkin itu disebabkan karena Kingdom tidak membantu Holy Kingdom ketika sedang diserang oleh Jaldabaoth. Dan faktanya sekarang Holy Kingdom Utara telah menjadi kecenderungan bagi Sorcerer Kingdom untuk mengambil sebuah peluang keuntungan, itu menurut diplomat Kingdom. Terkait Holy Kingdom Utara dan Selatan kini akan segera memulai perang saudara, dan dipastikan bila mereka bertarung akan dimenangkan oleh Holy Kingdom Selatan dan Paladin Holy Kingdom yang katanya disejajarkan dengan Warrior Gazestrono juga telah mati. Dan Rainer memiliki sebuah rencana yang dimana mencoba menghubungi Holy Kingdom Selatan, yang dimana nantinya mereka bekerja sama agar Sorcerer Kingdom tidaklah menjalin hubungan dengan Holy Kingdom Utara, yang dimana bisa saja tindakan Sorcerer Kingdom bisa memanipulasi Holy Kingdom Utara nantinya bisa berhasil. Poin 4. Munculnya sosok misterius di Holy Kingdom Utara. Di Holy Kingdom Utara munculnya rumor baru, yaitu ada sosok misterius yaitu yang memiliki julukan si tak berwajah, dan dia muncul setelah kekacauan di Holy Kingdom yang disebabkan oleh Jaldabaoth. Oke, julukannya tak berwajah atau not face lah. Cuma gue kasih tahu nih, maksudnya tak berwajah itu lebih ke seseorang yang menutupi wajahnya menggunakan topeng, sehingga wajahnya tertutupi dan tidak dikenali oleh orang.
Oke, lanjut. Dan sosok tersebut menyebarkan sebuah ajaran baru pada para pengikutnya dengan mengatakan kelemahan tanpa kemauan untuk memperbaiki diri sendiri merupakan dosa besar. Dan ajaran tersebut sangat populer di Holy Kingdom Utara tetapi sangat dibenci di Holy Kingdom Selatan. Sepertinya seorang tak berwajah itu lebih merupakan komunitas dan bukan sebuah sekte agama. Karena itu agama 4 Dewa Agung masih disembah seperti biasa. Dan masalah keagamaan tidaklah muncul dan pada saat itu Holy King memberikan persetujuan pendirian kelompok tersebut. Dan menurut laporan orang tak berwajah tersebut mungkin saja menutup mukanya karena memiliki luka akibat pertempuran dengan Jaldabot. Dan menurut laporan kedua orang tuanya merupakan warrior terkenal. Dan bisa saja jika ia berpidato tanpa menutupi wajahnya ia bisa menaikkan reputasinya di halayak publik. Tetapi mungkin saja sosok tersebut berbohong tentang latar belakangnya. Poin 5. Masalah internal Reestis Kingdom. Dengan matinya Gajah Strono, pemerintah telah mengubah kebijakannya untuk menghindari masalah dengan Eiktfinger. Karena pada dasarnya Kingdom kekurangan individu yang kuat, kecuali satu, yaitu Brand Unglaus, yang memiliki banyak potensi. Dan Brand saat ini hanya loyal terhadap Renner. Dan Zanak mengatakan bahwa Kingdom mempunyai 4 harta kerajaan yang dimiliki oleh ayahnya. Dan Zanak berkeinginan jika telah menjadi raja dapat menggunakan harta tersebut. Meskipun jika ayahnya tidak memperbolehkannya, tetapi ia berharap salah satu harta tersebut bisa digunakan oleh Brand Unglaus. Dan untuk saat ini Kingdom terpecah dari beberapa faksi, yaitu keluarga kerajaan, bangsawan, independen, dan faksi baru yang terbentuk setelah kejadian Dataran KJ. Dan yang paling merepotkan adalah faksi baru yang terdiri dari para bangsawan yang sekarang menjadi kepala keluarga dikarenakan penerus pertamanya mati di medan pertempuran di Dataran KJ. Dan laporan mata-mata mengatakan bangsawan dari faksi tersebut haus akan kekuasaan dan itu merupakan kanker bangsa ini, ujar Zanak. Dan untuk Baharut Empire dan Sorcerer Kingdom kini telah melakukan kerjasama dengan cara Sorcerer Kingdom dengan mengirim sejumlah undead untuk dikerjakan di Empire. Dan undead tersebut banyak kategorinya seperti pekerja keras, pekerja militer, dan transportasi kargo dan lain sebagainya. Dan bukan Empire saja, bangsa Dwarf juga telah melakukan kerjasama dengan Sorcerer Kingdom. Jadi simpelnya Sorcerer Kingdom itu mengirimkan TK atau tenaga kerja asing lah. Cuma yang dikirim itu bukan manusia, melainkan undead. Bayangin aja nih, kalau Empire berkhianat kain, seketika itu juga undead yang ada di Empire langsung menyerah. Oke, lanjut. Dan ternyata Kingdom dan Argelan Council State saat ini melakukan kerjasama, tetapi itu masihlah dalam tahap sebuah proses. Meskipun para Dragon Lord telah menyetujuinya, aliansi anti Sorcerer Kingdom terbentuk seperti sebut, namun prosesnya tetaplah mulus, dan rencana aliansi tersebut tidak diungkapkan ke publik. Dan tiba-tiba ada seorang membawa laporan ke hadapan Zanak, dan saat itu juga Zanak terkejut. Untuk bagian prolog kali ini terbilang ada 2 poin yang menarik untuk dibahas nih, yaitu tujuan Gandum Sorcerer Kingdom dan munculnya sosok misterius di Holy Kingdom. Terkait poin pertama, Gandum Sorcerer Kingdom, yang ingin gue bahas lebih dalam nih. Menurut gue memang benar jika ide dari Sorcerer Kingdom sangatlah cerdas dalam memanfaatkan situasi tertentu. Meskipun saat ini belumlah terbilang muncul, tetapi Sorcerer Kingdom dapat memperhitungkan keuntungan pada langkah kedepannya. Menurut gue nih ada keuntungan dari Sorcerer Kingdom dalam pengelolaan Gandum tersebut. Sorcerer Kingdom akan mendapatkan keuntungan besar ketika nantinya sudah memasuki musim kekeringan dan musim dingin. Karena dari kerajaan Kingdom sudah tidak ada pasukan Gandum lagi, karena telah dijarah oleh Jaldabot. Dan menurut gue nih, Gandum yang saat ini bisa saja ada dari jarahan saat Ark Jaldabot. Dan bisa juga dari produksi Gandum Sorcerer Kingdom itu sendiri. Karena juga Sorcerer Kingdom dari segi pertanian itu yang menggarap adalah undead. Sebab ketika sejumlah Gandum ditukarkan oleh Ice di exchange box, itu terbilang merepotkan jika dengan cara bertahap mencoba menukarnya dengan koin Yggdrasil menggunakan Gandum, sehingga dengan menjual ke Reestis Kingdom akan mendapatkan koin emas secara langsung dan itu lebih bagus. Dan dengan adanya seperti itu, Sorcerer Kingdom kedepannya bisa melakukan kerjasama dengan para pedagang di Kingdom ke depannya. Oke, masuk pembahasan poin kedua nih, sosok misterius di Holy Kingdom bagian utara. Tidak perlu dipikirkan lagi, gua yakin, sosok misterius yang memiliki julukan tak berwajah tersebut adalah Naya Baraja, yang sedang menggunakan topeng. Yang topeng tersebut itu adalah satu atribut dengan item yang diberikan oleh Ain secara cuma-cuma ke Naya Baraja. Yang sebenarnya nih, item tersebut yaitu panahnya Ultimate Shooting Star, awalnya buat mempromosikan Runecraft di Holy Kingdom. Cuma singkat gua kagak berhasil Ain mempromosikannya. Dan terkait Holy King saat ini yaitu Caspon merupakan NPC doppelganger Nazarik yang dibawa perintah langsung oleh Demiurgus.
Dan sebenarnya Caspian itu juga sudah mati. Jadi untuk sekarang Holy Kingdom untuk bagian utara telah menjadi negara boneka Siain secara tidak langsung nih. Meskipun hanya Holy Kingdom bagian utaranya saja, tetapi jika terjadi perang nantinya dengan bagian selatan, gue yakin nih Sorcerer Kingdom akan membantu bagian utara dan dipastikan selatanlah yang akan kalah. Dan saat itulah Holy King yaitu Caspian menyatukan Holy Kingdom dan secara langsung menyatakan Holy Kingdom melakukan kerjasama dengan Sorcerer Kingdom, dan itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Barut Empire di season 3. Oke, itulah beberapa pembahasan yang menarik untuk didiskusikan. Bagaimana menurut kalian nih? Poin apa yang membuat kalian tertarik? Jika ada bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin bertanya atau request silahkan like, share, and subscribe, and see you next time.